الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alfu salatin. Alfu salatin. Wa alfi salamin. Wa alfi salamin. Alaika ya sayyidana. Alaika ya sayyidana. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Alfi salatin. Alfi salatin. Wa alfi salamin. Wa alfi salamin. Alaika ya sayyidana. Alaika ya sayyidana. Ya Habib Allah. Ya Habib Allah. Alfi salatin. Alfi salatin. Wa alfi salamin. Wa alfi salamin. Alaika ya sayyidana. Alaika ya sayyidana. Khairu khalqillah. Ya khairu khalqillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid-dharaini Allahumma amin. Malam Rabu yang lalu Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menjelaskan mengenai watak dan kepribadian kita sebagai manusia adalah mudah sekali bosan, namun dalam waktu yang lain semangat menggebu-gebu. Dua watak ini kemudian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberi kesempatan agar supaya stabil, tidak labil, sehingga perwujudan ketaatan hamba kepada Gustinya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dibuatlah aneka macam, aneka ragam cara melaksanaan ibadah kepada Allah. Juga agar tidak melaksanakan ibadah hanya ketika semangat saja, maka Allah juga memberikan satu aturan di mana ada waktu-waktu tertentu Allah melarang untuk melaksanakan puasa. Waktu-waktu tertentu Allah melarang untuk melaksanakan sholat. Jadi kalau kita kembali kepada pribadi kita masing-masing itu memang kadang bosan, namun kadang tiba-tiba sadar, dan kesadaran itu kemudian memberikan satu energi positif yang semangatnya luar biasa, tapi hanya bertahan 1 minggu, paling lama 1 bulan, setelah itu hilang lagi. Oleh karena itu Imam Ibnu Athaillah menjelaskan kepada kita, Allah tahu akan kita itu mudah yang namanya bosan, sehingga Allah memberikan cara mendekati kepadanya dengan berbagai macam ketaatan. Allah tahu kalau kita sedang semangat itu luar biasa, maka untuk mengstabilkan, Allah juga mengharamkan melaksanakan ibadah pada waktu-waktu tertentu supados kita stabil. Kayak kanca-kanca dhewe niku siswa-siswi kalau sedang semangat belajar itu luar biasa. Besok ujian nasional bisa semalam tidak tidur, belajar terus. Tapi pas pagi harinya menjawab pertanyaan itu sudah blank, hilang semuanya, karena belajarnya itu tidak stabil. Begitu pula kita ketika semangat ibadah itu kadang luar biasa, terus melakukan dosa, kemudian seolah-olah lah ini. Kalau kita lihat kebanyakan dari mereka ikhwan-ikhwan atau ukhti-ukhti itu dalam beragama kan luar biasa semangatnya, seolah-olah harus mencontoh Rasulullah. Dalam memakan harus mencontoh Rasulullah, dalam minum harus mencontoh Rasulullah, dalam berpakaian harus mencontoh Rasulullah. Semangatnya luar biasa, tapi tidak diimbangi oleh ilmu. Semangatnya luar biasa, tapi tidak punya yang namanya dasar-dasar itu semua. Mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang makruh, tidak tahu. Nah, itu juga tidak bisa, tidak boleh seperti itu. Ngoten ugi kita kalih bojo, kalih keluarga itu harus stabil. Umpama sedang punya uang yang banyak, itu juga tetap stabil. Bagaimana istri supaya bisa memanage belanja,
Bagaimana anak juga supaya tahu kebutuhan keluarga, tidak kemudian ketika punya uang banyak langsung dolan, punya uang banyak istri dikasih belanja yang tidak aturan, itu juga berbahaya. Oleh karena itu meskipun ini manajemen ibadah kepada Allah saja diatur, apalagi manajemen keluarga kita, manajemen diri kita pribadi, itu harus diatur sedemikian rupa. Karena memang Allah niku seneng ingkang teratur. Yudabbirul amro. Kita bisa tahu keteraturan ciptaan Allah. Matahari tiap pagi disiplin, kemudian pulang sore hari, matahari diganti oleh rembulan, air terus mengalir, apa-apa yang kita tanam dalam bumi kemudian menumbuhkan, apalagi keteraturan fisik kita, keteraturan organ tubuh kita. Sebentar saja suplai darah umpama tidak disiplin terhadap organ-organ yang membutuhkan, gagal niku luar biasa. Gagal niku datang nyuplai ting jantung, jantung memompa memberikan darah itu ke seluruh anggota badan, itu kok gagal, mboten disiplin niku kacau. Mula hal yang demikian ini, kedisiplinan yang demikian ini diterapkan oleh Allah kepada diri kita, yang sehingga kita akan stabil hidupnya niku, mboten labil. Selanjutnya malam hari ini makalah menjelaskan mengenai sholat. Liyakun himmuka iqamatas sholati la wujudas sholah. Fama kullu musallin muqimun. Liyakun becek ono opo himmuka, tujuan siro iku matus sholati, jumenengaken sholat. La wujudas sholati, ora wujude sholat. Fama kullu musallin, mongko ora ana utawi saben-saben wong kang salat iku muqimun, wong kang jumenengaken salat. Binas biyakunu ba'dala mikai, kelawan nasopaken lafal yakunu, yakun ba'dala mikai ing dalam sakwise lam kai, liyakun utawa liyakuna ala annahu ing atase temen setuhune yakuna iku taklilun, dadi taklil lima maring penjelasan qablahu ing dalam sadurunge yakun. Ayat tegese innama lawana lakat ta'at, angin sak mestine memberikan macam-macam sapa Allah laka kanggo sira at-ta'ati ing pira-pira ketaatan, hatta la tamulla sehingga yen ta ora bosen sapa sira. Wa hajara lan nyegah sapa Allah ing taat alika ing atase sira. Allah nyegah taat fil awqati ing dalem pira-pira wektu, hatta la tusarha sehingga ora drembo, ora terlalu semangat sapa sira. Li ajli ayyakuna, krana arayen ta ana apa hammuka, himmuka sejo sira ila akhirih. Fa innahuma, krana temen setuhune bosen lan semangat. Li annahuma, krana temen setuhune bosen lan semangat yang tidak teratur iku idan tafiyah, ing dalam nalikane wis ora ana apa al millah al malal wasyarah iku amkana mungkinaken apa taujihul ihtimami, ngadepaken ihtimam kesemangatan ila huduri iqamatis sholati, maring ngadiraken jumenaken salat, la ila mutlaki wujudiha, ora maring mutlaki wujude salat, wa husuli suratiha, lan hasile rupane salat. Bi khilafi ma bedani perkara ida wujida ing dalem nalikane den temu apa rasa bosen lan semangat ingkang membara. Fa inna mongko temen sene kelakuan iku layakunu ra ana iku ma'ahuma sartane al malal wasyarha apa itqanun ketetapan mantap
Wa fi ba'din naskhilan iku ing dalam sebagian tulisan liyakun utawi lafal yakun bil jazmi kelawan den waca nasab. Fayakunu mongko ana apa yakun iku kalaman pembicaraan musta'nifan kang den gawe ngarep. Wa iqamatus sholati lan utawi iqamatus sholat iku al muradu utawi kang den karepaken huna ing dalem kene dawuh iku hifdzu hududiha ngreksa pira-pira batasan-batasane salat ma'a hifdzis sirri ing dalem sartane ngreksa rahasia ma'allahi azza wa jalla sartane Allah azza wa jalla. Fala yaktariju mongko ora obah-obah apa hil fihi ing dalem sir wa khassa lan nertentokake mengkhususkan sapa musannaf as-sholata ing salat bidzikri kelawan zikir duna sairil ibadati dudu sakliyane pira-pira ibadah li anna dzalika krana temen setuhune bosen lan semangat iku aktsara luweh akeh iku aktsaru ma luweh akeh-akeh perkara sifate maya kang tumibu apa mafiha ing dalem salat. Tsumma asyaranul isara sapa musannaf ila fawaidi sholatin muqimi maring pira-pira faedahe salate wong kang jumenengaken la mutlaqus sholati ora mutlake salat. Dados ngoten. Di atas dijelaskan ada program nek jenenge. Programipun Gusti Allah dateng kita mutlak inggih menika kita totalitas harus menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bingkai ketaatan, dalam bingkai ibadah. Tapi keranten Allah Subhanahu wa taala itu tahu betul kita mudah bosan dan tahu betul nalikanipun melakukan kesalahan juga semangat kadang membabi buta tanpa aturan. Maka dibuatlah untuk menghilangkan kebosanan Allah damel macam-macam ketaatan. Supaya semangatnya itu tidak membabi buta, wabah diterjang, Allah gawe aturan. Ada beberapa waktu yang di situ tidak boleh dijalankan sholat. Iki supaya kita stabil niku. Dan jane nggih gambaran gampil ngoten niku. Kaya dhewe ting jalan tol ngagem kendaraan, apa melih mobil anyar. Kalau tidak diberi aturan, maksud utama jalan tol niku menghindari kemacetan, tapi bukan berarti kemudian boleh menyetir semaunya sendiri. Nah, terus memang menghindari kemacetan buatlah jalan tol. Tapi setelah di jalan tol tidak kemudian liar. Aturan itu tetap diterapkan. Tidak boleh melebihi kecepatan di atas 100 km per jam. Yang pertama. Yang kedua, ada daerah-daerah yang diberi rambu-rambu, belokan tajam dan lain sebagainya. Antun melih nek sing jalan umum rambu-rambu. Ini banyak anak nyabrang. Ini ada pasar. Ini banyak belokan-belokan. Semuanya itu sebenarnya sama. Aturan kita demikian. Ketika kita itu melulu di jalan tol, ini kita sing penting jalan tol dan niku justru bosen. Jalan kok lempeng terus, lenceng terus niku bosen kalih mudah sekali yang namanya ngantuk, seolah-olah tidak ada tantangan. Tapi nek daleke ting dalan sing angel menggak terus sering macet, niki nggih gersah menungso padha. Ora tekan-tekan kaya ngene iki, jam wis mepet kaya ngene malah ana macet, malah ana mobil mogok dan lain sebagainya. Keseimbangan ngatur niki nggih diatur kali Gusti Allah. Maksud kula niku napa ingkang Allah berikan dhateng kita mengenai aturan dalam ibadah, mengenai aturan dalam hidup. Niku nggih diadopsi kali menungso dalam kantor nggih ngoten. Dalam napa niku perjalanan lalu lintas nggih ngoten. Dalam perpolitikan nggih ngoten. Ingkang dipun butuhaken niku stabil. Sebab nalika kita niku sampun saged stabil, pikiran saged stabil, ati saged stabil, awak saged stabil, lajeng akan menurunkan tingisor niki. Nanti ketika kita melaksanakan sholat, ini dipun aturaken mengapa berbagai macamnya ketaatan kepada Allah yang dikhususkan di sini dicatat adalah sholat. Alasannya Imam Ibnu Athaillah mengatakan sebab orang itu paling bosan itu melaksanakan sholat. Tapi sebaliknya
ketika merasa dosanya itu banyak, juga paling semangat melaksanakan sholat. Makanya yang diberi contoh di sini adalah sholat. Jujur mawon kula kali panjenengan. Dan Imam Ghazali menyampaikan, paling abot niku teng alam donya niku nglakoni sholat. Paling abot niku. Juga sholat duhur, juga sholat asar, maghrib, isya, apalagi subuh. Subuh niku pancen barometer. Mau melihat kita itu ada sifat munafik dalam diri kita atau tidak, itu barometernya sholat subuh. Kalau sholat subuh niku ringan, kalau sholat subuh niku gumregah semangat, maka berarti itu mengindikasikan tidak ada virus munafik dalam diri kita. Jangan saat ini virus corona niku harus dideteksi tidak ada itu aman. Tapi kalau sholat subuh niku suwabot luar biasa, entah itu alasannya begadang, entah itu alasannya apapun, berarti dalam diri kita itu ada indikasi sifat munafik. Niku sing dawuh Kanjeng Nabi. Nek sing damel aturan alat niki Kanjeng Nabi ndak mungkin meleset. Keranten Kanjeng Nabi niku aturan niku dipun paringi saking Allah Subhanahu wa taala. Karena tahu demikian, maka Imam Ibnu Athaillah niku damel dawuh liyakun. Kita sebagai manusia ketika akan melaksanakan sholat, hendaklah semangat melaksanakan sholat itu bukan wujud sholat 2 rakaat, 3 rakaat atau 4 rakaat. Tapi semangat kita melaksanakan sholat itu adalah iqomah. Iqomah niku maknanya jumenengaken. Jumenengaken niku maksudnya ketika sholat itu kita betul-betul tahu. Begitu Allahu Akbar, ting mriki kula kali panjenengan berarti sudah statusnya haram memikirkan apapun kecuali merasa di situ kita sedang munajat, berbincang-bincang, ngendikan, matur-matur kali Allah Subhanahu wa taala. Niki kan angel ngeten niki. Liyakun hammuka iqamatas shalat. Begitu Allahu Akbar, maka dalam pikiran dan hati kita sudah tidak ada dunia seisinya, sudah kosong, memutlakkan, mengfokuskan. Begitu Allahu Akbar, tengajengan kula niku Gusti Allah. Begitu Allahu Akbar, Allah sedang melihat kita. Ngeten niki angel tapi digambarke saged, tergantung semangat kita. Mas Muiz ujuk-ujuk kok dijeluk Pak Bupati, apa mending presiden, sudah di depan Pak Presiden. Ngeten niki kadang diceluk ngoten niku ora kelingan kanan kirine, ora kelingan ngumahe, sudah tidak ada ingat apapun kecuali ketika presiden itu bicara didengarkan total. Karena apa? Karena merasa berarti saya dianggap penting oleh presiden dan saya pun menganggap sangat penting sampai dipanggil presiden. Lha mosok Gusti Allah niku sak ngandhapi presiden. Kan bisa janjane niku. Jenengan dipanggil kali atasane, wis ditinggal kabeh cepet-cepet karena tahu akan dinaikkan jabatannya. Niku wis total ora kelingan napa-napa, wis pokoke gasik-gasik cepet riko. Lah begitu pula dalam sholat. Kula kali panjenengan begitu Allahu Akbar, harus betul-betul memfokuskan diri. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Dugi rampung bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Fokus betul, saya sedang munajat, saya sedang bincang-bincang dan saya sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah itu yang mempunyai jiwa raga saya, di mana Allah itu yang mempunyai nyawa saya, di mana Allah itu yang mempunyai harta saya, di mana Allah itu yang mempunyai anak istri saya, orang tua saya, mobil saya, sawah, itu semuanya total seperti itu. Nek saged ngoten niku naminipun kula kali panjenengan sampun iqamatus shalat. Sebab fama kullu musallin muqimun. Tidak setiap orang yang melaksanakan sholat itu dikatakan menjumenengkan sholat, mendirikan sholat. Jadi ada istilah melaksanakan sholat, nah niku namanya fi'lus sholat. Ada istilah mendirikan sholat, namanya iqamatus sholat. Makanya ting Al-Quran itu disebutkan fawailul lil musallin. Loh wong sholat kok tasih diancam akan masuk neraka. Fawailul lil musallin. Tapi tidak dikatakan
fawailul lil muqiminas sholat. Tidak ada dalam Al-Quran. Al-Quran mengatakan kalau yang melaksanakan sholat itu Rabbij'alni muqimas sholat. Ting Al-Quran alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholat. Mesti ngagem iqomah sedaya. Kalau melaksanakan sholat tidak iqomah, justru diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, sholat sing saged iqomah niku napa? Satu niki Pak Quraisy Shihab. Habib Quraisy Shihab niku nate ngendikan ketika ditanya dan kemudian dituliskan dalam bukunya. Bagaimana Pak Quraisy cara melaksanakan supaya cara mendirikan sholat, bukan cara melaksanakan sholat. Bagaimana cara mendirikan sholat? Pak Quraisy menjelaskan begini untuk lebih mudahnya. Karena kita sudah terlanjur tidak tahu makna-makna daripada apa yang dibaca oleh lisan. Allahu Akbar kabira ki maknane apa? Subhanallah bukrata wa asila maknane apa? Dipermudah cara Pak Quraisy niku begitu sholat dewe niku begitu masuk langsung bayangke belum tentu. Mungkin sekali sholat subuh ini adalah sholat subuhku yang terakhir. Mungkin sekali sholat duhur ini adalah sholat duhurku yang terakhir. Mungkin sekali sholat asarku adalah sholat asarku yang terakhir. Setelah ini mungkin saya yang disolati. Saya sudah tidak bisa sholat lagi. Itu terapi salah satu yang disampaikan oleh beliau Pak Quraisy. Jadi begitu Allahu Akbar nunggu mun ngrasa iki pamitan iki salatku sing terakhir. Belum tentu besok saya bisa salat zuhur lagi. Belum tentu besok saya bisa salat subuh lagi. Itu salah satu cara yang mudah kita laksanakan adalah dengan menghadirkan bahwasanya sebentar lagi kita akan meninggalkan dunia ini. Itu cara pertama. Nek cara sing nomor kali niku kedah ngertos arti nih pancen. Kualitas iqomah sholat kita tergantung kualitas wudhu kita. Sebab sholat itu adalah output daripada wudhu. Nak wudhu ini mun saged khusyuk, fardu wudhu itu sudah bisa dilaksanakan dengan sempurna, maka akan menghasilkan sholat yang khusyuk. Maka akan menghasilkan tidak melaksanakan sholat tapi mendirikan sholat. Ukurannya saking wudhu. Mula penting satu napa niku satu qadhiyah wudune kaya napa makin akan menghasilkan salat yang seperti lah umumnya kaya dhewe niku nak wudu kaya kinjeng walah cepet-cepetan apa meneng selak wedi ketinggalan jamaah akhir wudune niku sak karepe dhewe. Lah niki leresan kula kali panjenengan diberi nasihat oleh Kiai Baha, oleh Gus Baha untuk memasukkan fikih dalam pelajaran musyawarah kita kitab Hikam. Jadi wudhu itu penting sekali. Apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Kita fardu wudhu yang pertama itu niat itu bareng-bareng dengan membasuh wajah. Lah wajah kita itu ada ukuran panjangnya dan ada ukuran lebarnya. Di mana panjang dan lebar wajah ini harus betul-betul kita merasa telah menyentuhkan air, membasuhkan air ke dalam wajah kita. Tidak harus yakin, dzon, ghalabatul dzon. Tidak harus yakin. Jadi begitu menurut yang ada niki, nawaitul wudu'a ting ati rafil hadasil ashhuri fardhu lillahi ta'ala. Ini kemudian yakin basuhan pertama air itu telah nyumrambai telah menyentuh seluruh bagian wajah. Seluruh bagian wajah ini telah tersentuh. Tapi mboten kedah terus nggawa pengilon terus mboten niku membuat syak, membuat ragu-ragu. Yang itu dikatakan cukup ghalabatul dzon. Saya merasa kalau air telah menyentuh ke seluruh wajah saya. Dan dipastikan wajah kita itu sudah tidak ada hal yang menjadi penghalang air menyentuh kulit. Niki umumnya garwa panjenengan pakai make up, pakai apa, itu kok langsung wudu niku dereng saged. Sebab air begitu menyentuh kulit wajah campur dengan make up itu airnya menjadi air yang tidak mutlak. Sementara syarat air itu boleh untuk menjadi alat wudu itu harus air yang mutlak, suci dan mensucikan. Ini kita kalau panjenengan lipstik juga, lipstik garbo panjenengan atau anak wedok, ini harus betul-betul sudah hilang.
Sebab bibir niki termasuk bagian daripada wajah. Napa meneh nek subuh niku umpamane iler. Iler niku begitu selesai wudu kok tasih teng niki ada bau tidak sedap. Utawane bar rampung terus garing didelok teng kilo niku mungkin ana peta Jawa, Sumatera, Jawa, Madura. Niku tidak sah wudunya. Sebab iler niku aturaken ketika posisi kita tidur nempel teng niku, iler niku air liur itu air liur yang najis. Bukan sebagaimana air liur yang ketika tidur dalam keadaan duduk atau air liur yang tidak seperti itu. Itu air yang tidur baunya berbeda, kemudian keluarnya dari dalam sini sehingga sudah bercampur dengan barang yang najis. Maka setelah wudu kok tasih wonten napa niku bau tidak enak niki niku dipastikan wudunya tidak sah. Berarti toyo wau tasih campur kali barang najis. Atau sak sampunipun wudu kok isih wonten beles. Padahal mriki niku termasuk bagian daripada wajah. Nggih. Meripat ingkang telabokan niki niku tasih bagian wajah. Tapi bukan berarti terus toyone lebokke mboten. Cukup pas wudu ngeten niki dipastikan sudah hilang belesnya. Makane adab orang yang akan wudu saene niku raup riyen saderenge wudu, memastikan umpama ada kotoran ada apapun teng mriki niku sudah hilang semuanya. Sudah dibawa oleh basuhan pertama, kedua atau ketiga yang bukan wudu. Lah niki bagian wajah niki mulai saking telasi rambut kula kali panjenengan niki ngantos dumugi niki zakwa napa jenenge jenggot. Pertemuan dua jenggot niki wang. Niki. Lah niki kudu tersentuh semuanya niki. Lebaripun berarti antarane centil kuping kanan sampai centil kuping kiri. Sehingga rambut niki, rambut hati-hati niku bagian daripada wajah. Artinya harus betul-betul terkena air. Umpama kok hati-hati niki kok dawa. Hati-hati niki rambut niki masuk kepada napa niku rambut yang tumbuh di bagian wajah, milu wajah. Mula wong wedok niku cak hati-hati. Kula sering nyampeaken pas nganu ngaten niku, pas pengajian fikih, wong wedok niku tak genahaken. Dadi wong wedok kan dawa niki. Oleh niki harus tersentuh air semua. Karena ini bagian daripada napa? Bagian daripada wajah. Rambut yang tumbuh di area wajah niku dihukumi wajah, harus basah semuanya. Mula nek koyo teng Lirboyo niku biasanya wonten operasi saking tim keamanan ningali cah wedok-wedok nggih wong wedok dhewe ora wong lanang niku. Nek dawa niku langsung kan nugel sedaya, mesti sedaya. Siap cilik sekali. Wudu kok sampai ngeten niku. Nggih wonten tapi jarang untuk menjaga supaya wajah niku tersentuh semuanya terus wong wedok-wedok niku potong. Garwa panjenengan anak panjenengan sing wedok-wedok niku nek saged mrikine ampun ngantos panjang sebab bagian daripada wajah harus kena air semuanya. Demikian pula umpami niki napa brewok, jenggot utawi brewok kok dawa tapi mboten ketel, khafif. Niku ada keyakinan, ada zon kalau itu sudah basah semua. Kecuali panci dua luar biasa niku lah cekap napa jenenge lewat toyo niku wau dilebet-lebetaken ngeten niku karena memang sulit sekali. Tapi nek kaya ngen kula kaya ngen Pak Muiz niku harus dipastikan betul-betul bola badudon itu basah karena lihyahnya itu khafif napa pendek. Nggih, ing wajah kados niku. Jadi harus betul-betul kula kali panjenengan untuk menghasilkan kualitas iqamatus salat biar dikatakan mendirikan bukan dikatakan menjalankan niku pertama tinggu. Yang kedua, setelah niat membasuh wajah niku lajeng membasuh kedua tangan. Niku ingat dados batasanipun ilal mirfaqaini to ma'al mirfaqaini. Mirfaqun niku berarti sikut. Sikut niku harus dipastikan basah semuanya. Lah teng niki nek sing kaya kula ora patek akeh lempitane.
Ya kula-kula. Tapi nek sing lemu-lemu niku lempitane cok kathah teng mriki. Kok gur ngeten tok niki. Napa blebetaken bisa air ndak menyentuh. Makane teng mazhab Syafi'i niku sunnah adalku. Ngosok-ngosok niku sunnah. Karena dengan ngosok-ngosok ngeten niki cemplung terus digosok-gosok ngeten niki ada semacam keyakinan bahwasanya air itu bisa menyentuh pada tempat-tempat yang tidak tersentuh. Demikian pula air yang menyentuh kulit tangan niku dipastikan tidak bercampur dengan hembody. Nah, campuran kali hembody mboten saged. Hembodinya harus dihilangkan dulu, baik kanan ataupun kiri. Mula arahan ulama niku kalau bisa tidak hanya berhenti di sikut tapi tambahi. Kula kali panjenengan cok semerep niku. Ting terminal napa ting masjid kota wudu kok tangane nganune tasih teng niki napa lengene enggak sampai ke sini itu enggak sah. Wudunya enggak sah, harus betul-betul dibuka temenanan sampeyan sing mriki sebisa mungkin ampun namung ting mirfaqo ini tapi ditambahi sebab dawuh Kanjeng Nabi kula kali panjenengan umat Rasulullah itu besok di padang mahsyar akan sangat tampak bedanya dengan yang lainnya. Sebab apa? Ghurran muhajjalina min asaril wudu. Mencorong. Wajah ini ku mencorong, tangan ini mencorong, sikile mencorong. Sebab napa anggenipun wudu niku temenanan. Lho niki tidak hanya napa ilustrasi ini Kanjeng Nabi, betul-betul nek Kanjeng Nabi dawuh niku akan terjadi yang demikian. Ghurran muhajjalin niku mencorong sehingga Rasulullah sangat mudah untuk napa niku mengidentifikasi iki umatku ayo milu ning swarga, iki umatku ayo milu ning swarga. Sebab niku wau. Mula ampun iman-iman terutama nek pas nganu rambut kepala ngoten niku. Lah cok ana sing iman-iman kopiah anyar, nek teles mari cepet abang ngoten niku terus titik cok ngoten niku. Makin nggih nek cara anune ketip-ketip kaya lilin ngoten niku ora apa padang copot mawon di nganu di napa niku ditelesi sedaya supaya mencorong sebagai napa niku dalil hadis Kanjeng Nabi Qur'an muhajjalina dilihat oleh Rasulullah niku mudah. Sasampunipun tangan nggih rampung. Kemudian fardhu wudu selanjutnya adalah napa? Setelah membasuh kedua tangan selanjutnya adalah mashur ra'si, mashu ba'dir ra'si. Panci teniki macam-macam. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum. Niki naminipun mashu. Wau membasuh, kalau sekarang mengusap. Mengusap niku ngoten cekap, umpami teng gelas niku tangan leboke utawa tengkorak tangan leboke ngaten niku mun mengusap. Nek membasuh niku setidaknya ada tetesan. Kalau ndak tetesan niku air mengalir. Niku namine membasuh ora usah grujuk-grujuk niku mencekap. Toyo ngempal teng mriki sepinten tok anget niki. Sing penting pun ketok mili niku namine wis dikatakan membasuh. Ukuran minim membasuh ngoten niku. Nek ngusap niku malah ngeten tok niki tulesi ngeten tok niku pun mengusap. Lah nek napa niku rambut sirah atau kepala niku panci wamsahu biruusikum cukup diusap rambut sirah. Setelah rambut sirah selesai niku wonten sing kemudian telinga tapi sunnah. Nek selanjutnya yang fardu adalah ghuslur rijlaini ma'al ka'baini. Basuh kaki niki kaya Gus Pak niku diterangke niku panci teng mriki niki dhewe niki nak namine polok. Polok niku betul-betul basah nek saged tekan dhuwur niki aja wedi-wedi terutama nek wanci dingin. Waktu wadem subuh niku rasane sikile mon ndak dilebokna teng to ya eman malah justru betul-betul dingin. Nek teng kitab Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuhu hikmahnya syariat, hikmatut tasyri' wa falsafatu, hal-hal yang disunahkan oleh Rasulullah koyok dene adalku niku tidak hanya menjadikan sahnya wudhu kita dan tidak hanya mengikuti Rasulullah, tapi teng riku niku wonten gerakan-gerakan dimana ketika dipejet-pejet ngeten niki koyok teng wajah ngeten niki koyok teng kaki niku ada urat-urat, ada saraf-saraf nek teng hipatutas niku. Yang ketika dipejet-pejet niku siji manake awet enom. Potensi stroke kecil sekali. Yang ketiga,
terus ngrasa sel-sel ingkang mati niku saged medal. Niku nek teng kitab Mati Tasir Al-Ghazali. Begitu Rasulullah cintanya kepada kita, ngantos dipun paringi terapi minimal niku ben awet enom niku kon gebyur wajah niku ping 5 minimal. Di samping Rasulullah iman kalian awake dhewe ben ora kenang stroke niku minimal terapi sehari niku 5 kali. Makanya iman-iman sekali kalau hal yang demikian itu tidak kita jalankan. Ampun ngantos kasep. Ngomong dereng kasep kula kalian jenengan nek wudu betul-betul mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Yang pertama kita mendapatkan kesunahan, terlebih dari itu kesehatan pun tidak didapat. Langkung-langkung nek teng akhirat niku wau pun hurran muhajjalin teng donya niku menghasilkan kualitas salat ingkang khusyuk. Mula akhirnya dhewe niku introspeksi. Makane nyong salat ora khusyuk jebule gara-gara wudune ora khusyuk. Mau ora kelingan kunci ning ndi begitu Allahu Akbar. Kunci ning dhuwur palang jebule kan. Ini pas salat ora kelingan lupa ada jadwal bola, ada jadwal bal-balan begitu salat Allahu Akbar. Wis mulai berarti bal-balane. Itu karena apa? Ketika wudu kita itu tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga cara pintu niku setan niku mudah menggoda. Pintu itu terbuka lebar manakala wudu kita niku mboten khusyuk. Makanya wudu kedah khusyuk akhirnya mendirikan salat niku saged. Lati ngriki niki lah innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat niku saged mencegah fahsya perkawis ingkang boten sae wal mungkar dan bisa menyebabkan kita itu tidak melakukan kemungkaran. Niku bukan wujud salat tapi iqamatus salat, mendirikan salat. Ini kesempatan sangat kita semuanya itu kemudian bisa meningkatkan salat nus awit cilik awit zaman kuno wis salat. Ini kan ingin tetap maksiat. Salat terus maksiat jalan STMJ itu ternyata di sini kita belum mendirikan sholat, kita baru melaksanakan sholat. Lebih dari niku ngoten. Salafun sholih ya dicontohkan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku keranten menungso biasa kalih Allah niku diparingi susah, sedih. Kanjeng Nabi sama seperti kita. Ketika Kanjeng Nabi susah, sedih, niku cara Kanjeng Nabi menghilangkan susah dan sedihnya. Mboten terus dolan, mboten terus wisata. Tapi Kanjeng Nabi cukup wudu lajeng sholat. Untuk menghilangkan sedih niku Kanjeng Nabi terus wudu dan sholat. Sedemikian hebatnya terapi sholat niku. Sebab napa niku terjadi dialog, terjadi munajat kepada zat yang mungkin, kepada zat yang sangat bisa menghilangkan sedih, kepada zat yang sangat bisa menjauhkan problem dari kita, kepada zat yang sangat kita pegangi sehingga ketakutan kita itu hilang. Itu niku. Jadi ngopo Rasulullah niku kok sedih, susah luar biasa lajeng mendetoya wudu kemudian sholat. Sebab niku kemudian terjadi optimisme melih. Rampung sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niku lajeng cara problem niku udar kabeh. Menurut Gusti Allah kok. Susah niku udar kabeh. Temenan gampang. Kok nek Gusti Allah wis ngesakna ilang susah gampang. Lah sampai wonten syair niku idza stadda bikal amru fafakkir fi alam nasrah fayusrun baina usraini idza karrartahu tafrah. Terus kula kaya jenengan niku nek susah luar biasa mundhut toya wudu sing khusyuk temenanan, salat sing khusyuk temenanan niku corok beban mau 5 kintal insyaallah balik sak mili ora sak gram, ora sak ton ngamat masak. Seneni bojone puak ngene mun ndongokna. Sebab itu bagian daripada niatan kita melaksanakan perintah Al-Qur'an rupa sabar. Tapi ben bot sirahe niku ora abot, ora sempoyongan. Seneni bojo kan riyahe sempoyongan. Mendut ya wudu, madhep ngulon salat. Niki iso. Nyuwun kali Gusti Allah. Sini kula kados mekaten niku Gusti Allah panjenengan paringi sakit yen lumayan untune ben rapati bisa ngomel umpamane seperti itu. Mudah saja. Jadi nggih leres panji kula kaya jenengan niku kabeh bareng ngeten niki musyawarah sebisa mungkin melihat celah
nalikane sedih tetap bisa tertawa, melihat celah dengan cara napa niku mirsani ningali lan ngangen-ngangen jembare kasih sayangnya Allah. Nalikane susah sebisa mungkin mencari celah bisa tertawa. Nalikane sakit sebisa mungkin mencari celah merasa sehat. Itu penting sangat. Dokter lah ngomong obat niku hanya sekian persen, tapi motivasi diri untuk sembuh, merasa bisa melawan penyakit yang datang itu sekian persen. Itu penting sangat. Jadi terus dan kali Gusti Allah melihat celah-celah yang demikian. Nah, celah niku paling gampang didapatkan niku lewat sholat panji. Celah paling mudah didapatkan niku lewat sholat. Lah sholat supados saged iqomah niku panci wudu. Mula kula terangaken pertama wudu, lajeng sholat. Sholat niku wau teng niku munajat. Cara bahasane niku teng niku mangken setelah sholat niku nggih Allah maringi kekuatan teng manah kita. Di ilmu niki didapat tidak melalui guru, tapi ilmu niku didapat langsung istilahipun wahbi. Jadi ada ilmu yang sifatnya itu kasbi, usaha kita. Ada ilmu yang sifatnya niku wahbi. Wahbi niku langsung Allah ingkang maringi dateng kita tanpa melalui perantaraan guru, tanpa melalui perantaraan kitab. Salah satunya lewat sholat niku. Kampung sholat kok belek Allah solusinya seperti ini. Bukan kekuatan akal kita, tapi setelah sholat kemudian kita diberi oleh Allah yang namanya nek cara napa nabi niku wahyu, nek cara para aulia niku keramat, nek cara dhewe maunah. Yang mukmin diberi maunah oleh Allah kemudian pede menghadapi problem niku, pede ora gerusah-gerusuh, menghadapi kesusahan niku yakin akan segera hilang, menghadapi ini niku kembali yang namanya optimis niku liwat salat niku terapi ingkang dipun aturaken kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab niku wau fama kullu musallin muqimun. Ya ampun iqomah niku luar biasa. Napa melih manfaate? Kanjeng Nabi nate dawuh. Wong mukmin koyok napa dosane? Dewe Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang yang masuk dalam jamaah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini minhum al-ubad wal usad. Niku di situ anggotanya niku wonten sing sregep ibadah. Anggotanya niku wonten sing semangat ibadah, ya wonten sing potongane kaya kula kalian jenengan. Wis ora semangat ibadah, akeh maksiate. Keranten Kanjeng Nabi niku mengharapkan sekali umatnya niku masuk surga sehingga diwajibkan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu niku ibaratnya di depan rumah kita itu ada telaga yang airnya niku sangat jernih, bening luar biasa. Sampai dasarnya bisa dilihat dari atasnya. Laduhur berarti podo awake dhewe niku slulup ting sungai niku, ting bengawan niku, ting kali niku slulup jelep naik. Salat asar sami ugi ngoten niku. Maka bagaimana masih tersisa kotoran apabila sehari saja mandinya 5 kali. Kotoran sebanyak apapun apabila kita tetap melaksanakan sholat, maka ibaratnya wong niku tiap dino atus ping 5. Ya mungkin resik sangat. Sing mau ni ireng umpamane niku bisa nglothok irengnya akhirnya dadi putih. Niku manfaatnya sholat seperti itu. Pentingnya sholat. Niki sholat khusyuk lah mboten lah. Sholat niku iqomah lah mboten lah. Sebab dewi niku nek langsung ajeng ping iqomah malah bahaya. Yang ora sholat percuma. Sholatnya ora khusyuk mboten saged. Tetep kudu sholat. Sebab untuk mencapai kualitas sholat sing khusyuk niku latihane suwe. Mula Sunan Kalijaga, Kanjeng Sunan Kali niku sering ngendikan, aku iki sih latihan sholat. Sehingga ada ucapan, sholatlah ketika Anda sholat. Niku Kanjeng Sunan Kalijaga. Kon sholat pas nalikane sholat. Sebab wonten wong sholat niku tapi ndeleng bal-balan. Wonten tiang sholat niku tapi transaksi. Wong tak didini pe lebar sholat e. Yang berarti sepuluh ya. Makanya Kanjeng sekali jaga nih, sholatlah ketika Anda sholat. Sebab niku wow, banyak sekali terjadi ketika sholat niku terjadi transaksi. Ketika sholat niku terjadi hal ini dan itu. Mulai Kanjeng Sunan juga termasuk wasiat niku dhewe kan nglakoni sholat pas nalikane sholat. Iku artinya iqamatus sholat. Monggo
Ingkang dereng paham kita musyawarahaken. Kali tunjuk nih. Itu ya. Ini. Ampun jenengan. Apunten Gus tanglet. Nggih. Oh bab salat ingkang dipunaturaken bahwa salat itu bisa menghilangkan kesedihan. Niku sing dimaksud niku salat sunat napa mutlak napa salat sunat? Semua sholat mutlak. Semua sholat. Sunat ini berarti kalih rakaat ngenten napa? Kalau sholat sunat 2 rakaat. Jadi ngeten. Setelah seperti ini niku kita tidak membedakan lagi sholat fardu dan sholat sunat. Karena media untuk berbicara kepada awan itu lewat sholat, baik sunnah ataupun fardu. Malah kadang dewe niku kadang sakit khusyuk sholat sunat. Nah, sholat fardu niku kadang kurang khusyuk. Ini sama saja. Setiap sholat niku sakit menghilangkan kesedihan atau setidaknya niku meringankan kesedihan. Nah niku seandainya wedale niku bakda asar ngeten semene nembe salat asar. Terus langsung ngriya malah kalih garwane muring-muringan ngeten lah ya. Kan berarti kan bakda salat niku. Lah niku ajeng niku seandainya saged napa salat niku nggih menghilangkan kesedihan niku ajeng salat napa niku? Mboten saged. Mboten saged. Mula niku mlebet ing sing dawuh wau. Dikhawatirkan orang itu ketika terjebak kesedihan atau kesusahan terus ajeng mlayu ning Gusti Allah, fafiru ila Allah. Wahire bilis kang kerja uswat asar ting kantor, uswat asar ting tempat kerjaan beli kan malah yang bojone nek salat bingung bener sakit. Bener sakit kalau pada asar sebab habis asar niku termasuk waktu ingkang dipun haramaken melaksanakan salat. Lah terus obati napa niku? Padahal nek es kadung sedih meskipun sejam napa mriki kok 2 jam niku rasane niku wis suwe nih pol nunggu maghrib niku rasane cari yang lain bisa lewat sholawat atau niki lho penting akal yang oleh Allah diberikan kepada kita niku janjane fungsine kuatah sangat mboten namung kursi cidok nek dagang supayane bisa badhe akal niki tetep fungsi tapi niku ngangen-ngangen paling seneni sedikit bu si mending paling ramai di angen-angen iki Senin iki setahun ben ya Senin ini guys Senin ini hilang ngoten niku jadi ngeten niku ibadah bagian daripada ibadah memanfaatkan napa niku fasilitas Allah ingkang rupi akal padahal biasanya Senin niku akal cok wis ora kanggo mumet niku lan niku salah akal itu harus dihadirkan napa niku kesestabilan kesadaran itu harus dihadirkan ampun sepaneng makanya ora parah wong sepaneng niku tetep mbak sebab hilang akal nah niku napa niku udah bisa tetap stabil Nek ingat ta mboten saged. nggak bisa ya ta maksudnya Salat ingat tadi apa sing baleni salat misalnya. asare oh bisa umpama tadi pas di kantor dereng jamaah terus pas Senin karo bojone wah pasangan yo salat bae bareng-bareng wah kampung salat malah iki nek cara sunah Kanjeng Nabi ke salaman dengan muslat salaman kan wis kosong-kosong ya kampung malah niku saged niku siasat terus niku ada jadi salatnya sawise teng kantor niku salat dereng jamaah terus salat melih jamaah niat gue mendamaikan niku wis langsung plong mang rampung langsung kayak enak kopi kan langsung gelem langsung dapur kayak enak kopi nanti itu Masalah marah boleh. Terus misalnya niku nyuwun dijelasaken nopo menawi ajeng iku ajeng salat wonten niku kagem wujudipun kagem ingkang saweg rumah sakit istilahnya kalau yang sakit lah mboten rumah sakit tok akan yang paling terbaik itu seperti apa untuk menjalankan wudu, menjalankan sholat atau mungkin nanti tayamum dan sebagainya. Kan kadang-kadang kan kita rumah sakitnya bu infus biasanya infus, so biasa nih kalau ini pipi saya mau disambung akan itu nyesel yang penjelasan. jadi alat wasilah kita melaksanakan sholat itu ada 2. Yang pertama adalah wudhu, yang kedua adalah tayamum.
Lah, ada kalanya itu harus menjamakkan, mengumpulkan antara wudhu dan tayamum. Betul ngeten. Bahasa yang kitab fikih niku sahul jabair atau jabir. Yang kecelakaan lajeng digib. Sini nih. Padahal niki termasuk anggota tayamum sekaligus anggota wudhu. Tangan itu kan ya anggota yang harus dibasuh ketika wudhu dan anggota yang harus diusap debu ketika tayamum. Wudune yang boten sempurna, tayamumnya akhirnya tidak sempurnaan wudhu itu diganti dengan tayamum. Nah, Sohibul Jabirah ini berarti harus melaksanakan dua. Saged wudhu riyen, saged tayamum riyen. Tapi sing apik tayamum riyen baru wudhu. Hal yang tidak bisa tersentuh oleh air, oleh wudhu, maka kemudian disentuh oleh tayamum. Nek niki air kencingnya tidak disambung, berarti posisinya suci, sholat seperti biasa. Nah sekarang prosesnya kalau seni niku disambung kali selang, berarti lah najis niku nyambung dengan yambai najis niku. Ini sholatnya hanya hurmatil waktu. Lah sholat hurmatil waktu niku sak cukupe. Artinya dia belum melaksanakan sholat 100%, tapi umpama kok mati, dia sudah tidak dikatakan sebagai orang yang maksiat. Jadi fungsinya seperti itu. Tapi ketika sehat, dia harus iadah, harus mengulangi sholatnya tetapi. Jadi ngeten, cara gampangan niku agama itu sangat mudah sekali, sangat mudah sekali. Tergantung kita niku melihatnya dan takoni kali sinten. Takoni kali sing gampang-gampangaken gampang, tapi nek takoni kali sing abot bisa abot. Keadaan seperti apapun itu dikatakan tidak boleh meninggalkan sholat. Sampai umpama garek kedap-kedip mawon tetap wajib sholat. Nah sekarang selama masih sadar, sekarang yang di rumah sakit apapun asal masih sadar dia wajib sholat. Sholatnya semampunya, wudhunya semampunya, tayamumnya semampunya. Bahkan kalau tidak bisa tayamum, ditayamumi bisa. Ya kan? Ora mboten saged tayamum niku ditayamum bisa. Mula wonten ingkang dawuh birrul walidain ingkang paling hebat niku nalikanipun anak ngertos bagaimana tiang sepuh dalam keadaan gerah, tiang sepuh wonten griya sakit, piyambak niku saged maringi masukan untuk tetap melaksanakan sholat dengan cara niku wow kan ngertos kata caranya. Jadi apa yang ditanyakan Pak Rohmat itu umpama disambung akhirnya dia tetap wajib sholat tapi iadah. Kalau ndak pun demikian, sebaiknya wong sing boten saged nglampahi sholat dengan sempurna iadah. Seperti mazhab Syafi'i ini gula hukumnya sebetulnya tidak sah sholat di atas pesawat. Kalau jamaah haji atau panjenengan ingkang melakukan perjalanan dengan pesawat udara, begitu turun karena pas di pesawat niku masuk waktu asar, turun sudah maghrib, setelah sholat maghrib harus iadah sholat asarnya. Sebab di samping memang dalam mazhab Syafi'i tidak sah, boten saged sempurna. Boten saged sempurna. Dan mazhab Syafi'i mengapa tidak sah? Karena salah satu syaratnya sholat ya, itu awak niku kudu mutasil bil ardi. Nek teng perahu kan tasih mutasil bil ardi, sepur tasih mutasil bil ardi, tapi nek ta'irah pesawat itu sudah enggak mutasil bil ardi. Nah, tidak dianggap tidak sah. Yang lebih terperinci lagi umpama pertanyaannya seperti gimana kasusnya orang yang sakit Pak Romat. Syarat penyediaan tayamum memang salah satu syarat itu harus menghadap kiblat. Padahal ketika sakit itu untuk menghadap kiblat ini kan sulit. Oh, tayamum tidak harus. Sama. Sholatnya maksudnya. Ya sholatnya. Sholatnya ya harus menghadap kiblat itu. Jadi termasuk syaratnya sholat apa? Iya. Syaratnya sholat, syarat sahnya sholat itu harus menghadap kiblat. Rancang menghadap kiblat. Boten saged. Boten menghadap kiblat. Mula niku wau. Ranjang niku lak nek teng rumah sakit ada rodanya. Digeser lak sakit ngono kan. Terus sing kelas VIP lah, sing kelas rombongan kan sesek. Ini bisa. Iya bener. Jadi rombongan itu. Kelas rombongan. Nah niku izin kali sing sampinge. Iki klambe kula tak salat. Iso boleh seperti itu.
Alhamdulillah padha-padha wong Islam iku angsal. Ngeten lho, jadi kalau kita itu memang semangat dan ada niatan untuk melaksanakan ibadah niku pasti kasih jalan. Terus Pak Said itu nanti ngendikan bagaimana setelah Soviet nih, orang-orang itu kemudian dipaksa untuk komunis, tidak kenal kepada Tuhan. Itu bertahun-tahun loh. Tapi karena memang mereka orang-orang situ niku semangat nyembah dhateng Gusti Allah, sampai melaksanakan sholat, praktek sholat niku ting bangker, gawe umah ning jero gua. Karena waktu itu kalau ketahuan sholat niku langsung dipateni, dibunuh. Karena ateis, tidak kenal yang namanya tuh komunis, tidak kenal yang namanya Tuhan. Niku kan Allah nggak diparingi dalam mikir ngoten niku diparingi. Anasipun problem apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, niku Allah menyiapkan sekian, menyiapkan seperangkat untuk keluar dari problem itu. Mesti kita yakin harus itu. Makanya ayat Al-Quran menyampaikan la yukallibullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberi beban di atas kemampuan kita. Sebab sifat Rahman Rahimi Allah niku mendahului sifat penduni Allah. Jadi kita harus yakin sesulit apapun hidup kita itu sebetulnya sudah dipersiapkan oleh Allah untuk keluar dari kesulitan itu. Cuma nih kedah niku wau ngantos sahabat pun pada waktu Rasulullah masih hidup niku menyampaikan mata nasrullah, kapan niki ya kapan niki Kanjeng Nabi pertolongan Allah niku mohon sahabat. Mata nasrullah dalam keadaan perang genting luar biasa sampai kemudian ngelak dua hal luar biasa. Enten tletong unta niku mun kering diperes kalih sahabat saking ngelak niku koyok niku arep pedhot tenggorokane niku sampai dimbik. Dalam keadaan seperti itu boleh saja niku tletong sampai sahabat ngendikan mata nasrullah. Kanjeng Nabi turun ayat Al-Qur'an ala inna nasrullahi qarib. Santai sahabat, pertolongan Allah sebentar lagi datang. Niku mohon Kanjeng Nabi kaya syukur. Bukan berarti kemudian dengan mudahnya. Mula nek dhewe ndelok film wali-wali niku dakwah dengan mudahnya, ana wong nakal disabda dadi munyuk, ana wong nakal mboten pas niku. Sebab dakwahnya itu tetap seperti Rasulullah, mesti melalui tahapan-tahapan kesulitan, tahapan-tahapan angel dan lain sebagainya. Sehingga dhewe niku cok kedah maringi ngertos dateng diri kita sendiri, membaca biografi sahabat, membaca biografi para nabi, membaca biografi para ulama. Wong sing cepak-cepak kalau Gusti Allah saja diberikan lika-liku dalam hidup, apalagi kita yang jauh oleh Allah. Dan itu bukan berarti Allah benci kepada kita, tapi justru supaya kita itu ingat kepada Allah, bukan benci. Jadi harus diingat-ingat, kita mendapati musibah pada diri kita, kesulitan pada diri kita, bukan berarti kita itu Allah itu benci kepada kita. Gampangane ngoten. Dhewe mbiyen pacare Ahmad niku padane SMS ora dibales, telepon ora diangkat. Rumangsane Ahmad niku kok dibenci. Jebul nalika ditakoni panjenengan tambah kangen kalih kula. Kan seperti itu. Nah ketika jawaban ini muncul, akhire niku perjuangan geding sing teng mriki ngunek-unek niku brol ilang. Gusti Allah ngoten, biar kamu itu Gusti nyung saking kangen karo Dede. Saya saking istiaknya, saking rindunya sama kamu. Maka tidak semua yang kamu tanyakan kepada saya jawab. Saya tunda. Nanti kamu akan tahu semuanya. Akan indah pada waktunya. Jadi sholatnya seperti itu. Bisa semuanya, bisa. Nek yang sepuh sing pun ngangge setiap hari pun ngangge pempes. Niku pripun nalin misale ingah dahwan kan pun mboten memungkinkan niku salat itu pripun. Akhirnya gantian cara bahasanya fidyah. Jadi sholatnya berapa atau kafarat atau fidyah. Sekian hari atau sekian bulan pas pakai pempes itu kan soalnya nggak sah, jelas kan, karena mutasil. Nah itu akhirnya ganti itu tadi fidyah atau kafarat. Kafarat itu pernah apa niku? Tiap sholat. Ya, bukan tiap hari. Likulli sholatin mudun. Sakmud itu berarti ukurannya berapa Rahmat? Sakmud 6 on. Di ininya 6 on.
sing sae nggih ngoten. Dewi niku mencoba apa yang dianjurkan oleh Rasulullah, dan ini dijalankan oleh ulama-ulama kita. Artinya melakukan apapun niku ada dasar sanadnya. Ketika ternyata sholat itu belum bisa menghilangkan susah, mboten salah sholate. Sebab banyak sekali pula obat yang kita minum tidak menyembuhkan penyakit kita. Niku ora salah obat, tapi artinya kita perlu mencoba lagi obat yang lainnya. Artinya kita tetap perlu melaksanakan sholat lagi. Sholat lagi. Jadi jangan sampai kemudian percuma sholat ora ilang susah. Jangan seperti itu. Namanya putus asa. Sama juga ini semangat obat durami ini percuma. Ini kan malah cara penyakitnya seneng, wah tak serang gampang. Cara setannya seneng, wah tak serang mending, tak susah saya mending. Makanya ini wow, masih belum bisa berkualitas, belum bisa menghasilkan sholat yang menghilangkan susah, tetap wajib sholat meneh. Wong obat mau terus dituku melih, golek liyane sing luwih larang, lho sholat orang bayar napa-napa nggih dijalankan lagi. Kali tahun terus nunggu. Nah, ingkang kula niku kan berarti cara ingkang lindungi sapi nane Pak mboten wajib niku. Iya. Cara menghadap Kiblat. Terus ngoten Gus kula nggih menate napa keterangan mungkin harus mboten apa kula salah paham waktu itu nanti iki mumpung wudu nggih. Niki kan kula menate melu keterangan menawi wudu niku ketika niat sebelum niatnya selesai itu jangan dilepas dulu untuk yang basuhan pertama, itu betul apa salah? Oh sunnahnya seperti itu. Sunatnya. Jadi ambil air wudu, nawaitul wudu adirafil hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Ini baru dilepas. Baiknya seperti itu. Itu sunat bukan wajib. Sunat bukan wajib. Karena ngeten memang bacaan niat itu kan sangat pendek. Lho kok umpama wis rampung niku dikhawatirkan ada anggota wajah, batas wajah tidak tersentuh, sehingga meminimalisir itu tadi. Maka ada ukuran supaya ketika masih niat hatinya ini jangan dilepaskan, nempel terus nubuk, sehingga ada ghalabatul dzon, ada dzon yang kuat, ini sudah menyentuh ke seluruh bagian-bagian wajah. Itu sunnah saja. Jadi hanya Sunat saja. Yaitu sunat itu tindakan preventif, pencegahan. Oh wudu kok kayaknya nggak kena. Kalau betul. Jadi ukuran tangan kita ini yang seperti ini tuh sebetulnya kan ngeten niki, ya kan? Tangan itu sebetulnya bisa sekali menyentuh, tapi asal tidak tergesa-gesa. Gesa-gesa kan ini, berarti ini tidak kena kan? Ngeten niki ada. Ya, ukuran terdekat, tercepat itu niat itu tadi. Malah sebaiknya niat selesai pun kita masih begini. Karena yang rukun itu basuhan pertama, basuhan kedua, basuhan ketiga sunnah. Tapi meskipun sunnah niki, umpama kita tidak tahu basuhan pertama itu sudah menyentuh semuanya atau tidak, bisa disempurnakan dengan basuhan kedua dan basuhan ketiga. Itu pentingnya seperti itu. niku enten ingkang keterangan ngaten saumpami niki bener-bener salah paham. Jadi saumpami ketika awal kok belum sempurna, berarti keduanya itu masih wajib. Jadi ketika awal itu kan belum sempurna. Misalnya mungkin ada yang belum tersentuh, belum tersentuh, air. belum basah semala. Berarti keduanya itu sudah masuk wajib. Masih wajib bukan sunat tapi masih wajib karena untuk menyempurnakan itu. Ya Kalau itu bener. enggak jadi fungsinya sunnah. Kalau dikatakan wajib bisa, tapi harus diniati. Kalau tidak niat kan nggak wajib. Kalau diniati, basuhan pertama diniati, basuhan kedua diniati, itu tidak apa-apa. Tapi kalau tidak diniati tidak bisa. Cuma gini, memang dinamakan naflun, sunnah bahasa Arabnya selain sunnah naflun itu adalah lijabril faraid, lijabril arkan, supaya sing rukun-rukun dan yang fardu-fardu itu bisa ditambeli, bisa ditembel dengan yang sunnah itu tadi. Makanya dalam i'anah itu fungsi daripada sunnah itu luar biasa.
ketika besok dihisab, wah sholatnya orang pas dong, kurang komplit. Maka dilihat dalam amalan sunnahnya. Nah sunnahnya ini ternyata bisa menutup kekurangan yang fardu, yang wajib itu tadi. Maksudnya mungkin Gus, syarat membasuh seluruh wajah itu harus dibasuhan pertama apa bisa Tiga-tiganya fardu gitu. maksudnya yang pertama itu Sunnah. Sebelah sini, nanti yang basuhan kedua yang tengah, basuhan yang ketiga yang sebelah sini, bisa nggak? Oh enggak bisa. Jadi pas basuhan pertama kalau kita sudah niati, berarti basuhan fardu itu sudah harus semuanya. Soalnya kadang kan nonton sing airnya cuma sedikit banget nih. Cuma pertama itu biasanya belum merata. Itu tadi yang namanya mashu, makanya saya ulangi lagi penting ini. Yang namanya apa? Huslu membasuh itu bukan terus sampai konyol-konyol seperti yang banyak air, tidak. Yang penting niku toyo niku melaku. Ya kan batas minimal sekali melaku. Kedik nopoan sak tetes niku kan saged melaku. Itu pokoknya harus beda dengan mashu. Jadi sesedikit air pun asal mun lek ngenten teng iki niku dikatakan sebagai huslu. Sedikit apapun bisa huslu. Yang penting beda dengan masuk. Kalau masuk itu memang niki tangan lebok keset, nah niki masuk. Set, nah niki masuk. Tapi nek enten teng iki sekedhik napa itu sudah dikatakan sebagai huslu. Sudah menetes. Niku wau kan wudu secara ideal fikih nek napa tasawufe wonten sing luwih ngono mboten. Kadang misalnya kula wonten tempat wudu antriane panjang, kadang wonten sing wudu terlalu dibuat sempurna ngoten ki malah pripun nggih? Wong ora ngerti ora ngerti ngurine antrian. Kadang wonten aire sing sekedhik tapi ada yang memaksakan harus 3 kali terus alon-alon niku. Ya itu memang betul. Jadi kita itu haram melakukan kesunahan manakala masih banyak yang menanti, padahal yang menanti itu adalah melakukan kewajiban. Contoh kayak sholat ting SPBU, sholat maghrib, terus sholat mepet, padahal buri antri kathah. Ini kok malah Bismillahirrahmanirrahim, itu malah haram. Seharusnya rukun-rukun saja yang dijalankan. Wudunya ya demikian, begitu antri kathah itu nek wudunya sempurna sampai 3 kali apa mending kok apa disempurnakan seperti itu sehingga yang antri nanti tidak dapatkan waktu maghrib, itu haram. Wiridan juga haram pas waktu itu. Ting SPBU dewe mun mepet sholat imah isya malah wiridan, amalan torekom umpamanya nggak boleh, itu harus pergi dari situ. Sebab banyak yang sedang antri untuk melaksanakan sholat maghrib. Itu Imam Ghazali niku ing kitab naminipun fikih napa niku jenenge al-aham summal aham. Mana yang paling penting, yang agak penting, yang kurang penting, dan niki klasifikasi seperti ini penting sangat perbandingan itu. Terutama ning SPBU niku mushola yang terbuat atas sing ajeng wudu tinggi kata sing sholat kata, maka taslis niku menjadi haram. Taslis menjadi haram. Maka melaksanakan kesunahan di dalam sholat menjadi haram. Kadang dhewe cok ngerti kok ngoten niku ora pas ning janjane. Penting sekali itu juga. Penting sekali. Kalau nek teng SPBU rame niku kok salat wudune cepet, salatnya cepet, tapi tetap aturan itu tadi dan ndak wiridan. Ndak wiridan niku menghosop orang yang akan melaksanakan salat tadi itu haram. Salatnya tetap sah tapi haram. Salatnya tetap sah tapi haram. Ini saya Nggih. gambaran pun yang pecah. Nggih. Yang pecah sih ini kan mungkin istri, mungkin si muda ini kan modal istri apa orang. Sebetulnya harus bikin jatuh. Si muda ini kuro, pasien aston ini batinnya kan ini. Nggih. Sah. Apa boten menarik ini boten sipun udari kedangan. Di bawah ini kan cuma sekedar ngoten astoni. Tapi kan boten kalian rezeki. Sah boten. Nggih boten sah.
dikusuri. Nggih, kedah nganu dibikak riyen. Dan Basahi. Niku lak ngeten dados kedah dipun pahami mayit sing pun meninggal, mayit niku pun mboten mukallaf, ndak ada kewajiban apapun. Wudu nggih mboten wajib, wong mboten saged wudu mayit niku nggih. Tapi kewajiban kita. Lah ketika mayit itu wudunya tidak sah, bukan mayitnya yang berdosa, tapi kita. Nggih, keranten tajhizul jenazah niku fardu kifayah. Yang dosa kita. Yang mayitnya pun mboten napa-napa. Ibarat ora gak diwudoni ora napa-napa pun mboten dosa, tapi yang dosa masih hidup. Inilah sebetulnya tidak ada nama ikatan tuh masih sangat kuat antara orang yang meninggal dengan yang masih hidup niku wae. Gambarannya kados niku wae. Sampai orang yang sudah meninggal tidak bisa apapun, kita yang masih hidup punya kewajiban dengan orang tadi niku wae. Nek sing mudhoni niku setri. Mboten sih? Kakung. kadang kakung Mboten mayit kakung sing mudhoni. mayit istri. Soalnya itu sering itu buat kono sakit. Sarung tangan apa pun. Bapak mungkin dulu. Tapi udah asalnya kan buat wantun. Nggih, nggih. Buatan wantun ya ten pilih. Batal melih. Rasa Batal melih itu dulu. Batal melih kan. Nyenggol umpamane kula mundur ngoten. Nggih. Junjung asali ben efek ini ingin doyo. Nggih. Kula kan dadi batal mek niku. Lho, mudhoni ini mau tak pun batal pun nyenggol. Batal niku sing munduni. Nggih. Gawe sing gesang. Nggih. Tak batal mari iki wong dijimek wong lanang. Nggih. Niku mayit wedok, Mbah. Niku Oh, kita niku. Sing mudhuni jadi kakung. catet mboten. Niku mboten iki keseng kok pripun lho. Nek pun munduni nyenggol wong lanang. Nggih. Jane nganu niku nek aturane mayit niku tasih duwe rasa isin. Dados alam barzah, alam ingkang sampun pindah niki wau, tapi masih kalih Kanjeng Nabi niku dipun paringi aturan. Termasuk aturanipun menika menawi nyuceni mayit, memandikan mayit. Niku kedah ngatos-atos. Mboten pengin puasan. Sebab ngendikane Kanjeng Nabi, ruh keluar dari jasadnya niku menyisakan sakit yang luar biasa. Mula kedah pelan-pelan mudhun niku. Sing nomor kalih kedah ditutupi. Dan niki etikane tutupi. Kerantun mayit niku tasih gadah raos isin. Sing nomor 3, seharusnya sik memandikan niku pertama kali orang-orang dekatnya. Ya dalam hal ini saged kakangane, adine utawi putra-putrane. Aturannya kados niku wae. Jangan sampai orang lain. Menawi anak kandung putri sing Mboten napa-napa. Napa-napa nih andeng putri mboten napa. Oh, maksudnya istri ini kan anak kandungnya berarti anak itu. Mboten batal. Iya, ora batal. kakak men kula ada Nggih. kakak. Hmm. Pamane bapak isi kok sing ikut napa memandikan niku Putrine. garwane malah nyewoki napa kan kemaluane Garwane. kata Nggih. itu parno to men kula kan mbak ini Gusti wong bojone Nggih. itu parno bol Nek itu sini mboten napa-napa. Lantas wudu. mungkin boten kula kok mungkin Lah ingkang mudhoni terus sinten mbah niku mangkin? Nek sing ngedusine mboten napa-napa nggih. nggih sing mudune nggih iso kaum Oh, kaume nggih. Meskipun mayit putri nggih sing mudhune kaum. nggih sing mudune kaum Poin. Mestine kan mboten ngangge asom yang di kucuri. Mulane sing ditangletaken nek mboten wantun bekak niku karena sing Oh, mulan. nggih 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 nggih. suri Curi nggih. Curi tok. Maten nyenggol nggih. para buku nggih tapi wonten Nggih, nggih. baca atau Nggih. Oh niku wis distakepna, nggih mboten dibuka. nggih boten disukan Lah ngagem nganu bilih supados langkung sempurna terus ngagem kaos tangan. kaos tangan Nggih, ngagem kaos tangan aman niku.
Ini kan Gus, Nggih. rabi melenceng. Gusti Allah itu kan mboten butuh kali ngibadahi makhluk. Nggih. Tapi di sisi lain kan Gusti Allah mewajibkan makhluknya untuk beribadah. Nggih. Dan ini pripun ini? Jarine ora butuh ning makhluk kan beribadah niku. Padahal nek mboten pura ibadah Siksa. disiksa. Ada berarti manusia. Sebut wong iki to. Jadi pancen ngeten. Allah tidak membutuh, artinya umpama wong sak donya niki maksiat kabeh kali Gusti Allah tidak menurunkan Allah menjadi Tuhan. Allah tetap pengiran. Umpama wong sak ngalam dunia niki ibadah kali Gusti Allah kabeh mboten sing maksiat juga tidak menyebabkan Allah niku tambah tinggi derajatnya. Karena Allah niku tetap sebagai Tuhan. Tapi mengapa jare ora butuh karo ibadah menungso? Kenging napa menungso nek ora ibadah niku disiksa? Kenging napa menungso diwajibkan ibadah? Pertanyaannya kan sing wajib niki satu sing pertama jawaban niku satu keadaan di mana dhewe niku pancen teng mriki manut. Ing Al-Qur'an niku wonten dawuh la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. La yus'alu ora kena ditakoni sapa Gusti Allah amma dari apapun sifatima yaf'alu kang mengtakdirkan mewajibkan mengharuskan sapa Allah. Wahum hale utai menungso makhluk kabeh niki iku yus'aluna ditakoni sapa makhluk. Jadi memang ada satu ketentuan sing nuduhke nek Allah niku duwe hak prerogatif. Mboten kenging ditakoni tapi Allah niku sing nakoni niku pangeran niku kok niku wau. Raja niku kadang seperti itu. Tidak boleh kamu tanya kepada saya, kamu yang harus saya tanya. Gusti Allah ngoten niku la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Satu yang kedua ngeten. Kayak dosen unsik mon Pak Yudian niku ora gelem ditakoni. Pak Yudian niku dosen unsik niku ora gelem ditakoni. Sakniki terus kemarin membuat napa niku statement sing kontroversi. Sebab Pak Yudian apa yang akan ditanyakan dengan apa yang penjelasan beliau sampaikan ora sebanding. Takonmu ke elek isi abot, isi manfaat penjelasan. Niki nek diurut seperti itu. Sebetulnya kewajiban itu yang diberikan kepada saya tidak pengaruh kepada Allah, tapi pengaruh kepada kita. Ketika kita menjalankan kewajiban arupi sholat, perintah-perintah Allah, Allah tidak tambah tinggi derajatnya, tapi kita akan mendapatkan kenikmatan di akhirat, akan mendapatkan ketenangan di dunia. Nah manusia itu kan butuh ketenangan, manusia butuh kebahagiaan, tidak butuh ngelakoni ini tidak untuk kepentingan saya. Niku mula ting surat Al-Fatihah niku diulang-ulang. Pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Pak Kuras niku ngendikan lagi. Ini bedanya Allah dengan makhluknya. Kula gadah karyawan, gadah anak buah. Manut pinter. Oh, sampean tak sekolahna S1, S2, S3. Niku balik rene meneh ya. Untuk manfaat saya. Jadi emane, welase itu karena ada tujuan untuk kembali ke sini lagi manfaat kepada saya. Benten kan Gusti Allah sampean manut ya, kalau nyom, kok tak wis warga. Mboten manfaatin Gusti Allah, tapi manfaat itu hambanya sendiri. Itu Rahman Rahim Gusti Allah di situ rahasianya. Kalau kita tidak mesti punya anak buah, punya teman, kemudian potensi tetap ada arahan ke sana. Ada Allah mboten. Kewajiban itu bukan untuk manfaat kepada Allah, tapi kembalikan manfaat itu kepada anak itu kan. Buat enten efektif kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya ketika dia tidak menjalankan kewajiban Allah, madaratnya untuk dirinya sendiri. Allah sama sekali tidak berbahaya. Sebagaimana orang tua nasihati kali anaknya.
sing sregep temenan. Ku nek sregep kuwi tak duit. Padahal sregep itu kan manfaatnya untuk anak itu tadi. Padahal sregep itu manfaatnya untuk masa depan anak itu tadi, bukan untuk orang tuanya. Sama seperti itu. Allah niku meh koyo niku lah. Mula napa niku wong tua niku tak disifati napa niku ting lagu-lagu niku. Apa wae jenenge? Seperti sinar yang tidak mengharap ini. Kasih sayang ibu kasih sayang sepanjang kasih ibu sepanjang masa tak terhingga sepanjang masa, tak teringat sepanjang masa, harap kembali Tidak bagaikan ada surya harapan menyinari kembali. dunia. yang seperti matahari menyinari dunia itu seperti ini gampang. Jadi ibu niku mengharuskan anak seperti ini itu sama sekali. Ibu didik awake dhewe nyusoni dan lain sebagainya, tidak ada harapan sama sekali kecuali supaya sehat, supaya cepat besar, supaya apa niku tegar menghadapi niku menungso oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mewajibkannya Allah kepada hambanya melaksanakan ibadah bukan manfaat untuk Allah tapi manfaat untuk hambanya sendiri. Ya kalau ngoten mbok langsung bae wis warga rasa kon nglakoni kewajiban kan pertanyaannya umum seperti itu lagi. Mbok langsung wis genah lah nek panjen iman ke belum kena warga rasa nglakoni zakat dan sebagainya. Wah kan banyak sekali hilang yang namanya hikmah kehidupan nanti kan seperti itu. Nah, ini udah mau nglakoni kan dosa. Dosa, tapi dosanya tidak Siksa berarti dendam gua. Enggak, bahasanya seperti itu bahasanya. bisa logika seperti itu, tapi ternyata banyak sekali orang pendosa itu dimaafkan oleh Allah. Lho kok ora kabeh bae lan niku hak prerogatif Gusti. Mbok kabeh sing pendosa iki dimaafkan kabeh. Kan pertanyaan kita selanjutnya seperti itu. Mbok sing mlebu swarga, Islam ya mlebu, kafir ya mlebu. Itu pertanyaan seperti itu akan muncul. Tapi itu jawabannya akhirnya la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Pada titik tertentu memang Allah itu tidak boleh ditanya. Hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Wong presiden mau nggak ada hak prerogatif. Hak prerogatif itu hak yang memang miliknya. DPR, MPR dan sebagainya tidak boleh ikut intervensi. Wonten logika ngono Mas Pat sing terus tau krungu saking putrane Cak Nun. Logikane masuk njero ora takon kuwi maning. Jadi di akhirat itu semua manusia itu kepengen ketemu Sang Pencipta. Gusti Allah lah ya. Tapi nek arep ketemu kowe nek gen anar gede kowe iki izin. Malah njaluk lebok nang neraka men resik. Terus engko men bisa ketemu. Asline mlebu neraka malah njaluk dhewek mben. Asli. Repot banget. Malah njaluk dhewek. Woi sobres. Tambah kan paling nang neraka. Saking kepingine tapi kan greget lho kayak ora sae lah karo. Baru resik besok. Repot. Siapa kamu nih, Pak? Makanya terus nganu tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Kita itu diwajibkan untuk tafakkur, memikirkan makhluk-makhluknya Allah. Jangan sampai kita memikirkan zati Allah. Jangan sampai kita memikirkan sifatnya Allah. Jadi Allah itu punya sifat wajib. Pertama, Allah maujud, idam, baqo, mukhalafatu lil hawadis, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyat, qudrah, iradah, ilmu. Ya, ilmu ini juga oleh Allah diberikan kepada manusia. Tapi ilmu ini tidak mungkin akan bisa menanyakan kepada qudrah. Tidak mungkin akan bisa menanyakan kepada iradah. Wong nomor 9. Ulama tauhid ada situ. Napa boleh mengatakan wujudnya Allah? Ajeng membahas mengenai hal yang di luar kemampuan ilmu luar akal. Katanya tidak bisa membahas iradah, qudrah, ya muhibina tidak bisa. Semanten ugi kita memaksa mata ini ikut mendengar, tidak mampu.
kita memaksa telinga ini untuk melihat, tidak bisa. Begitu pula akal itu ada batasan-batasannya, di mana batasan-batasan itu tidak boleh dilewati. Kalau dilewati beleng nanti, tidak bisa. Nah, yang bisa itu sebetulnya adalah hati. Makanya ketika kita kemudian pertanyaan seperti Kang Mat tadi, mengapa Allah mewajibkan? Kemudian hati menjawab, oh ternyata nih Gusti Allah memberi fasilitas demikian hebatnya kepada saya. Mosok pelit sekali saya dikasih teman saya 1 juta, yo diceluk bar maghrib bulan gonyong yang ngopi bareng orang gede. Itu secara hati niku kan kita berontak juga, pelit temen nyong meneh oleh mingkono kuwi mau wis disili Honda, malah dijemput barang, mosok ora gelem. Begitu pula ketika kepada Allah, mosok gur paling lakoni salat 5 waktu. Allah memberikan fasilitas demikian kepada saya tidak mau. Ya, akhirnya kemudian napa niku komunikasi diri kita dengan hati kita ada jawaban. Oh pantes kancane nyong yo akhirnya gedeng ora gelem kuwi meneng karena hanya disuruh seperti ini saja saya tidak mau. Kapok caranya. Kan seperti itu logikanya kan, kalau logika menggunakan logika manusia. Ada seperti itu. Gambarannya ngoten niku. Wong sing dilarang kalih diperintah niku banyak sekali. Napa niku perintah niku sangat sekedhik sangat. Salat pun 5 waktu. Niku kados niku dak mau. Terus melih lebar niku bebas kabeh kan awake dhewe niku. Arep sementing aja nakali kanca, aja nakali tangga niki nggih umpama ndak perintah agama pun nalar kita menerima. Ya kan seperti itu. Berbaik kepada istri, tanggung jawab kepada anak, meskipun umpama ndak ada perintah agama, akal kita juga menerima demikian. Napa meneh atine dhewe. Makanya wonten dawuh teng hadis qudsi niku sing cukup untuk bertempat Allah adalah bukan bumi isinya. Bumi isinya tidak cukup. Tapi yang cukup ditempati oleh Allah, yasa'u qalbu abdi. Hati seorang hamba itu akan cukup menjadi rumahku. Menjadi rumahku niku teng hadis qudsi cukup niku. Sebab ternyata hati niku lebih luas dari segala-galanya. Mana niku. Apa terus mulai bab salat kula mun nanti mireng teng khotbah Jumat nika menawi benjang teng jam risap semua ibadah kan dihisab nggih. Mas salat niku diterangaken menawi salat niku dangleti nggih salat, tapi karena niku salate mboten ikhlas terus niku mboten dianggep. Maksudnya niku mboten mlebet teng ikhlas niku semua napa ritual sholat itu nopo pripun ngeten. Soalnya kan mestine kan nah pun nate mireng saking Gus Pak niku kan pun saged sujud mawon niku pun matur nggih. Napa niku lah niku seikhlas niku mlebet teng pundi ngeten. Menawi niku salate mboten ikhlas niku mboten ditampi ngeten lho. Sedangkan sujud mawon pun saged nglampahi gerakan senoso niku mboten salat mboten ikhlas kan sudah ada pahalanya kan. Kan iku sik mboten ikhlas niku sik sing penting itu maksudnya. Ulangi coba. Yang teng pas teng jam isya kan dipertanyakan semua amal ibadah nggih termasuk salat. Menawi salat niku mboten nggih salat, tapi karena salat niku mboten ikhlas, lajeng kan mboten ditampi. Dan niku sik maksudnya mboten ikhlas niku sik mboten ikhlas pundi. Lajeng napa setiap gerakan niku nggih padahal kan mboten ingat ikhlas. Jadi penjelasannya Gus Baha, kita diberi kesempatan oleh Allah untuk sujud saja sudah luar biasa kan. Tapi niku wau kembalinya, sujudnya itu karena Allah. Bukan sujud karena selain Allah. Artinya karena ikhlas itu tadi. Kalau sujudnya bukan karena Allah, sujudnya itu karena selain Allah, niku kan berarti malah musyrik. Ya tidak mungkin diterima oleh Allah. Itu sujudnya bukan untuk saya kok. Sami ngeten bahasanya. Orang membaca Al-Quran, justru Al-Quran itu melaknat. Karena apa? Dia menggunakan Al-Quran itu justru untuk melegalkan kejahatan dia, untuk melegalkan kemaksiatan dia. Kaming qori wal qori yal amin. Pripun carane?
Iya, dia membaca Al-Quran tapi tidak menggunakan aturan-aturan membaca Al-Quran. Itu justru sebaliknya. Samiuki wakam min qaimil lail, banyak orang yang melaksanakan ibadah pada waktu malam tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya mendapatkan syahir, hanya mendapatkan melek motor, tidak mendapatkan apa-apa. Itu kan tidak ikhlas. Tapi itu tadi dewe niku arep langsung ikhlas mboten saged. Ikhlas itu butuh proses yang panjang sekali. Akhirnya ulama fikih mengatakan lakonono perintah Gusti Allah, ikhlaslah oralah. Sapa ngerti dengan kebiasaan itu tadi kemudian akhirnya ikhlas. Nah, usaha ngeten niki pun nganu, karena ikhlas niku bukan kemampuan kita. Ikhlas itu sama sekali kita sulit usaha. Ikhlas itu sirrun, artinya langsung Allah engkang maringi. Nah, berarti sudah bukan kemampuan kita, sudah bukan wilayah kita, tapi kita diperintah Allah untuk melaksanakan itu. Itulah mengapa khusyuk bukan termasuk syarat sahnya sholat. Dikatakan dalam kitab, kalau khusyuk itu termasuk syarat sahnya sholat, tidak akan orang itu sholatnya itu sah. Nah, khusyuk itu anjuran sangat kuat untuk dijalankan ketika sholat. Tapi apakah Allah mau menerima sholat yang tidak khusyuk? Tetap diterima. Karena itu tadi khusyuk dan ikhlas itu adalah bagian yang diperintahkan oleh kita, tapi bukan pada wilayah kita. Loh, nek wilayah dewi niku lah ada ikhtiar kita lah ngeten niki pada njupuk pulpen, njupuk pada penyari. Sekian sholat kita yang diusahakan khusyuk malah justru buyar. Sekian amal kita yang diusahakan oleh kita ikhlas tapi tidak bisa. Ini pun bagian Gusti Allah. Ada setengah riko umpama ada penjelasan makin Gusti Allah ngendikan aku iki janjane wong wis kepingin banget ikhlas tapi belum bisa ikhlas. Memang akhirnya saya ganti meskipun dia belum ikhlas, dia tetap akan dimasukkan ke surga. Atau menggunakan logikanya Gus Baha ya bisa. Masuk wong orang ikhlas itu tidak masuk akal. Nah, Gus Baha seperti itu. Kaya napa jenenge dhewe punya gambaran nguwehi arta ting anake. Memberikan uang kepada anak kita niku kan ora ikhlas rasane ndak mungkin kan. Begitu pula ibadah kita nek ora gak wedi Gusti Allah iman-iman, tapi ya itu tadi nafsu sama setan itu selalu menyerang. Nah, ketika nafsu sama setan menyerang kita menang bisa menjadi ikhlas. Kalau kita tidak menang kita sudah berdoa kepada Allah supaya ikhlas. Tidak apa-apa. Tapi nek pancen disengaja iki sujudnya enggak nggo berhala umpamane. Iki nyong oleh nguwehi ben supayane wong ngerti kabeh nek nyong dermawan, supaya semuanya tahu kalau saya dermawan. Ini kan berarti niat sekali untuk tidak ikhlas. Tapi kalau sudah ada niatan ikhlas belum mampu, itu sudah wilayahnya Allah. Masuk ting bab ngapura kali Gusti Allah. Sudah ada usaha maksimal. Yang penting enggak ada niat selain untuk Allah. Misalnya kadang-kadang cok dari awal ini ya niatnya kurang Gusti Allah, tapi kadang-kadang cok langsung kontak itu kan sehat sendiri. Karena itu kan sudah bukan wilayah kita kan. Kita sudah usaha maksimal kan. Intinya kan jamban itu sepenting usaha. Usaha. Iya, penting usaha. Nah, nek ngoten pripun Gus? Nek meninggalkan ya kados sing nembe meninggalkan suatu kebaikan karena enten pernyataan meninggalkan suatu kebaikan karena khawatir dideleng wong juran ora sida nglakoni kowe malahan Iya, mboten apik riya napa-napa niku Iya. pripun niku Gus? iya betul. Jadi tarkul amal li ajlin nasriya wal amal li ajlin nasyirkun. Ninggal ke amal sae karanten khawatir derani menungso wong apik niku riya. Tapi ngelakoni kesaenan ben direken menungso dadi wong sing apik niku syirik. Kan angel panjang. Nah, yang namanya ikhlas itu diantara keduanya. Melaksanakan ibadah bukan karena manusia, meninggalkan ibadah juga bukan karena manusia. Ini kan usaha, ini kan wilayah hati paling sulit. Makanya ulama ngendikan paling akal, paling sulit itu sebenarnya penyakit hati. Bisa 60 tahun baru bisa, 70 tahun baru bisa. Ini paling sulit seperti itu.
Pemene jenengan ngaji hikaman ngeten niki mangkat. Weh, ben ngene wah, ben ngerti kancane nyong gawe status nek ngaji hikam. Niki jenenge sirkun. Tapi musyrik namine. Tapi wah nyong ora tak mangkat dirimi wong-wong dadi wong sing apik ora kepenak malah. Niki malah riya. Lah terus piye carane nggih ninggalke omah, niat ngaji, niat kami Gusti Allah. Entah nanti dalam prosesnya kemudian ada campur A, B, C dan lain sebagainya, yang penting itu tadi. Tidak ada seperti itu. Lakoni mawon. Lakoni. Nah ikhlas itu apa ya? Akhirnya lakoni terus. Sampai akhirnya kita kemudian lupa ngereken menung saya dulu lupa.
bukan menetes yang banyak niku mboten.